Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ahwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan berkisah tentang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya jika kita memulai kisah dengan pribadinya. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy yang terkemuka. Seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung, yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Demikian rupa sebagai yang dialami Mus'ab bin Umair. Anak muda yang serba berkecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi pembicaraan para gadis saat itu. Suatu riwayat dijelaskan bahwa Mus'ab bin Umair adalah orang yang sangat baik. Sebagai biasa digelarkan oleh kaum muslimin. Ia salah satu di antara pribadi-pribadi muslimin yang ditempa oleh Islam dan dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi corak pribadi manakah? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kesemuaan umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa dirinya telah diutus oleh Allah sebagai pembawa berita suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadat kepada Allah yang Maha Esa. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu, dan tiada yang menjadi buah pembicara mereka kecuali tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta agama yang dibawanya. Maka anak muda yang manja tadi pun mendengar berita itu, walaupun sebenarnya usianya masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis, tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota teman-temannya. Gayanya yang tampan, otaknya yang cerdas, merupakan keistimewaan Ibnu Umair. Dan itu semua menjadi daya pengikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar jauh dari gangguan gerombongan Quraisy, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu. Maka pada suatu senja, didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkumpul dengan para sahabatnya. Tempat mengajarnya ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Besar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kolbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya dan sampai ke telinga, meresap di hati para pendengar. Di senja itu
Mus'ab pun terpesona oleh untayan kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada hatinya. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan merasa terbang ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkat dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak, sehingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Tak obah bagaikan lautan yang teduh dan dalam. Pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas. Berlipat ganda dari ukiran usianya, dia mempunyai kepekatan hati yang mampu berubah. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab. Mus'ab memasuki rumah Arkom secara tersembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula sholat seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secepat kilat ia mendapatkan Ibnu Mus'ab dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarganya, serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagaikan anak panah itu surut dan jatuh terkulai, demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan. Karena rasa keibuannya, Ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya, tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhala yang lain. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habsyi. Baik di Habsyi atau di Mekah, ujian dan penderitaan harus dilalui Mus'ab di setiap saat dan tempat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya. Pakaiannya sebelum Islam tak ubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau wangi. Itulah Mus'ab bin Umair, orang yang sangat kaya, orang yang sangat bahagia, orang yang sangat senang, orang yang sangat mulia, orang yang sangat mempunyai apa-apa yang ia miliki. Namun setelah keislamannya, adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur yang dalam. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Laqad ra'aitu Mus'aban hadha wa ma bimakkata fata an'amu 'inda abuwaihi minhu thumma taraka dzalika kullahu hubban lillahi wa rasulih." Dahulu saya lihat Mus'ab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ahwati fillah, kita yang sama-sama baru hijrah, kita bisa bercerita nanti. Kita bacakan kembali kisah 60 para sahabat, yang salah satunya ini adalah Mus'ab bin Umair. Kita bisa mengingatkan kembali kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang laki-laki. Kita ingatkan, bagaimanapun seorang ibu tetap dirangkul dan disayang. Begitu jugalah Mus'ab bin Umair. Walaupun
Ia tidak sama akidahnya dengan ibunya, tetapi ia tetap sopan dan santun. Ia tetap memberikan penghargaan yang terbaik kepada ibunya. Ia tetap santun. Ia ingin ibunya mendapatkan hidayah. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama yang lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang bisa dilimpahkan kepadanya. Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya ketika perempuan hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsi. Ia pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya. Bila rencana itu dilakukan, karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan. Tak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dan menangis. Ia sangat mencintai ibunya, namun ia lebih mencintai al-Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan murka, ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku takkan masuk ke dalam agamamu itu." Akhirnya Mus'ab pun meninggalkan ibunya. Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu, dan memilih hidup miskin demi mempertahankan ad-din. Walaupun dulunya Mus'ab orang yang sangat parlente, tapi kini telah menjadi seorang yang melarat. Pakaiannya usang, tetapi ia tetap semangat untuk mengikuti dakwah Rasul, untuk tetap tekad di dalam ad-din. Begitulah kisah sahabat Mus'ab bin Umair. Yang kita tahu, ia berkata, seandainya ibunya mempunyai 100 nyawa dan nyawa itu lepas satu persatu, tidak akan menggoyahkan keimanannya. Tidak akan menggoyahkan keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomah mengikuti dakwah Rasulullah. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya, suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Hari-hari dan tahun-tahun pun berlalu, dan Rasulullah bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy semakin geram dengan dendamnya mereka menyiapkan tenaga untuk melanjutkan tindakan kekerasan terhadap hamba Allah yang soleh. Terjadilah perang Badar, dan kaum Quraisy pun beroleh pelajaran pahit, yang insya Allah gugurlah seorang sahabat, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Kumayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebus tangan kirinya hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian yang luar biasa mengarungi kancah pengorbanan yang sangat kuat, pengorbanan yang sangat tinggi, dan keimanan yang luar biasa. Di saat itu Mus'ab berpendapat
bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya, dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada ketika sampai di tempat berbaringnya Mus'ab.